Persebaya Surabaya versus Bayangkara FC. Atmosfer yang panas, tekanan tinggi, dan tentu saja dua gaya permainan yang berbeda, yang bertolak belakang, di mana soliditas melawan kemewahan skuad. Dan sobat-sobatku, ini bukan sekedar pertandingan liga biasa, ini adalah duel karakter, di mana Persebaya dengan militansi bonek di belakangnya harus menghadapi Bayangkara yang datang dengan skuad mewah dan kedalaman tim yang luar biasa. Siapa yang lebih siap secara taktik dan siapa yang lebih kuat secara mental, itu yang akan meraih kemenangan di partai ini. Sobat-sobat, sebelum kita lanjutkan preview match laga Persebaya versus Bayangkara, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian, Sobat Papatola Football. Sobat-sobatku, pertandingan ini sendiri akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada hari Sabtu 14 Februari 2026. Dan ini merupakan pekan ke-21 di mana saat ini Persebaya berada di posisi kelima klasemen dengan raihan 35 poin dari 20 laga. Dan mereka masih harus bersaing kuat untuk bisa di papan atas atau berambisi masuk ke zona 3 besar. Sementara itu Bayangkara FC ada di posisi 10 dengan poin 26 dari 20 laga, tapi tim ini punya tugas ya untuk bangkit dan menjaga peluang bertahan di papan tengah. Secara umum ya, pertandingan ini sendiri bagi Persebaya itu adalah mempertahankan tren positif dan bangkit untuk meraih poin lebih banyak lagi, menjaga posisi. Nah, bagi Bayangkara ini momentum untuk memperbaiki posisi serta membuktikan bahwa skuad mewah mereka bisa konsisten dan bisa menjadi kontribusi bagi tim. Tapi di sisi lain Persebaya kali ini harus mempertimbangkan ya dua cedera pemain yang sangat penting, yaitu Malik Rizaldi dan Mihailo Perovic. Ini memang akan bisa saja mengancam penampilan mereka di laga ini. Nah, bagaimana situasi Persebaya? Datang dengan momentum yang bagus dan belum terkalahkan dari 13 pertandingan terakhir. Dan tentu saja badai cedera ini akan sangat mengganggu skema yang akan dimainkan oleh Bernardo Tavares ya. Tapi apa masalahnya? Kehadiran mereka di samping statistik gol memang yang boleh dikatakan belum terlalu spektakuler, tapi peran kreatif ya, peran kreatif yang berpengaruh, yang bisa menghubungkan antar lini, baik lini tengah belakang dengan depan ya. Dan ini tentu saja sesuai dengan skema yang sering dimainkan oleh Bernardo Tavares dengan formasi 4-3-3 atau variasinya dengan 4-2-3-1, di mana Tavares ini fokus pada pressing terukur untuk bisa mengambil bola lebih cepat. Kemudian juga memanfaatkan kecepatan sayap yang bisa untuk menerobos pertahanan lawan. Nah, penguasaan bola juga sangat diinginkan oleh Tavares agar mereka bisa mengatur tempo dan membuka ruang, sehingga nanti muncul variasi serangan dengan dorongan dari lini tengah melalui crossing atau kombinasi antar gelandang. Tapi tanpa Malik dan Perovic, Tavares mungkin akan menurunkan trio penyerang alternatif yang lebih mengandalkan mobilitas, serangan dari sisi kelebaran, dan juga tentunya bagaimana mendramatisasi ruang belakang lawan. Nah, kalau ini yang terjadi, maka Bayangkara harus punya skema taktik yang cukup kuat dan tidak mudah diam ketika dihadapkan pada tekanan. Tentu saja Paul Munster ya, pelatih Bayangkara sudah memikirkan ini, dan mereka punya sejarah yang baik bila melawan Persebaya. Statistik menunjukkan Munster belum terkalahkan dalam 4 pertemuan terakhirnya lawan tim Surabaya, dan ini bisa dikatakan dominan lewat hasil imbang ataupun juga kemenangan di pihak Bayangkara yang selama Paul Munster ya. Nah, taktik Bayangkara dalam menghadapi Persebaya bisa jadi melakukan blok pertahanan yang rapat di babak awal, kemudian menunggu celah lewat transisi cepat, atau memastikan bahwa serangan-serangan dari Persebaya tidak kreatif dan tidak mengancam, maka Bayangkara akan berani keluar menyerang.
variasi umpan di sepertiga akhir ini akan menjadi solusi bagi Bayangkara dari gelandang kreatif mereka. Dan tentu saja peluang-peluang sekecil apapun termasuk set piece bola mati dan serangan balik ini akan terus ditampilkan atau dieksplorasi terus atau ditampilkan dalam pengertian ini akan dimaksimalkan, itu maksudnya ya. Itu akan dimaksimalkan oleh Bayangkara FC. Nah, kalau melihat pertarungan taktikal ya, kontrol lini tengah ini menjadi kunci karena secara umum memang sepak bola seperti itu. Tapi di match antara Persebaya menghadapi Bayangkara ini, yang menguasai bola lebih lama tentu secara teori akan menentukan arah pertandingan. Tapi melihat gaya bermain Bayangkara, belum tentu Persebaya bisa semudah itu. Meskipun dominasi bola mereka pegang, tapi Bayangkara dengan skuad yang saat ini hadir akan tentu benar-benar menjadi ancaman serius. Karena apa? Karena Bayangkara saat ini punya transisi cepat. Jika bertahan mereka tidak terlalu dalam, ya, mereka bisa memanfaatkan ruang. Nah, kemudian bisa memanfaatkan eksploitasi sisi sayap. Kalau dalam prediksi skor Papatola sih ya, prediksi pertandingan ini hanya tipis-tipis saja sobat. 1-0, 2-1, atau juga mungkin 2 sama. Jadi ini cenderung lebih ke draw, tapi peluang menang memang lebih tipis ada di Persebaya karena faktor tuan rumah, faktor dukungan supporter. Jadi menurut Papatola dengan ketidakhadiran dua pemain ya, seperti Perovic dan Malik, tentu saja akan ada muncul pemain pengganti dan bisa jadi nama Alvan Suaib akan mendapatkan menit bermain atau juga opsinya ada pada Rian Ardiansa. Nah, jadi itu yang akan menjadi skema pilihan dari Tavares dan dia akan membuat Bruno Paraiba akan menjadi target man. Tapi sebelumnya memang akan ada juga opsi Francisco Rivera didorong lebih maju sebagai false nine atau dengan dukungan kreativitas Jefferson Silva dan keseimbangan dari Galih Freitas di sisi kiri. Jadi rotasi ini menjadi solusi sebetulnya bagi Tavares untuk menjaga nyawa permainan dari Persebaya Surabaya. Nah, untuk skuad-skuad mewah yang dimiliki oleh Bayangkara ya, kita tahu bahwa mereka punya pemain dengan label timnas. Ada Ilya Spasovic, Dendi Sulistiawan, Firza Andika, kemudian ada lagi pemain-pemain asing yang sudah lama punya pengalaman di Liga Indonesia seperti Musa Sidibe, Privat Barga dan So Yamamoto. Ini nama-nama yang sangat menyeramkan sebenarnya kalau skema taktik yang diracik oleh Paul Monster kena ya. Jadi nama-nama ini tidak bisa dipungkiri bahwa ini menjadi jaminan sebenarnya bagi Bayangkara untuk bisa juga naik ke papan atas di musim ini. Itu saja sobat-sobatku yang bisa Papa sampaikan di laga preview match antara Persebaya Surabaya selaku tuan rumah menghadapi Bayangkara FC. Kita sambil ngopi dulu sobat. Bismillah. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan tentunya berikan komentar-komentar terbaik sobatku. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.